Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menampilkan video bagaimana cara memakai GeoGebra untuk menyelesaikan SPTLDV dan SPLDV. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Syahriura Denha. Saya Latata Kamil, saya Niken Tiara. Nah, selamat menonton teman-teman. Jika ingin membuat garis pada aplikasi GeoGebra, kita dapat menggunakan input yang tersedia. Kita masukkan dulu angkanya 3x plus 4y sama dengan 7. Nah, jika ingin membuat garis, kalian bisa seperti ini. Nah, dan ini kalau misalkan mau dihilangin, bisa dipencet abu-abunya, terus bisa diganti warna juga. Ini warna. Nah, lalu kita matiin dulu. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau bikin titik, itu bisa menggunakan tools yang tersedia. Nah, ini kita masuk ke poin. Habis itu tinggal pencet yang mana yang mau dijadiin titik, yang mau dicari titik, ya tinggal pencet seperti ini. Nah, langsung ada titik A gitu teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian SPTLDV dan cara penyelesaiannya. SPTLDV adalah singkatan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah gabungan dari dua variabel atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel, di mana masing-masing variabel memiliki pangkat 1. Daerah penyelesaian SPTLDV adalah irisan dari daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan linear dua variabel dalam sistem tersebut. Nah, berikut adalah cara menyelesaikan soal SPTLDV. Nah, kita input dulu kedua pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang pertama adalah 2x ditambah 3y kurang lebih sama dengan 18. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Lalu kita input juga pertidaksamaan yang kedua, yaitu ada 2x ditambah y lalu kurang lebih sama dengan 10. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, ini nanti bentuknya bakal seperti ini ya. Nah, step berikutnya adalah kita pergi ke tools, lalu pilih yang polygon. Nanti kita pencet di angka yang 6. Nah, lalu kita arahkan ke sebelah sini. Lalu yang B-nya dipencet. Nanti keluar yang C, nanti diarahkan ke sebelah sini, diarahkan juga ke sebelah sini. Nah, kalau semisal kurang pas, kita bisa ke bagian yang move, lalu dipindahkan seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara mencari titik potong garis DP di GeoGebra. Jadi kita cari dulu, masukkan dulu dua persamaannya. Jadi persamaan yang pertama ada 3x minus 6y terus plus 18 sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus kita juga input persamaan yang kedua, ada 8x minus 2y minus 8 sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah, kita ke tools, pencet yang ini. Nah, kita pencet juga garisnya. Nah, ini udah ketemu ya titik potongnya. Jadi gitu saja, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan GeoGebra tentang SPLTV. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang SPLTV dengan GeoGebra, saya akan memberitahu terlebih dahulu tentang PLTV. PLTV yaitu singkatan dari persamaan linear 3 variabel. Bentuknya itu seperti AX plus BY plus CZ sama dengan D.
Dan di sini saya akan memberi tahu cara penyelesaian SPLTV menggunakan GeoGebra. Di sini saya akan menggunakan contoh yang pertama, yaitu 3x plus 4y plus z sama dengan 17. Ini bagian yang pertama, persamaan pertama. Dan persamaan yang kedua yaitu 4x plus 4y plus 2y plus 3z sama dengan 41. Dan persamaan yang ketiga yaitu x plus y plus 2z sama dengan 12. Buat cari tahu gimana kita dapat penyelesaian SPLTV menggunakan GeoGebra, yaitu dengan cara pertama kita mencet ini, terus kita lihat ke copy, terus kita ketik solution, ketik ini solution equation, terus kita cari lambang seperti ini. Habis itu kita ketik EQ 1, EQ 2, dan koma lagi EQ 3. EQ ini ibarat yaitu persamaan dari persamaan 1, 2, dan 3. Dan hasil dari 3 persamaan tersebut, variabel x ya yaitu hasilnya 10, dan variabel y nya itu min 4, dan variabelnya itu variabel z itu 3. Jadi kesimpulannya yaitu dari ketiga persamaan ini, hasil dari x, y, dan z yaitu ini. 10 itu hasil dari x, min 4 itu hasil dari y, dan 3 itu hasil dari z. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sumbu x dan y. Kalau kita menggunakan GeoGebra, kita tidak tahu nih sumbu x-nya sama sumbu y-nya ada di mana ya. Jadi caranya biar kita tahu yaitu kita klik pengaturan di kanan pojok atas, terus kita pencet labels, kita nyalain show-nya. Dan di sini kita tahu nih sumbu x-nya berada di sisi garis horizontal, sedangkan sumbu y-nya berada di garis vertikal. Sumbu x ini sisi kanannya memiliki nilai yang positif dan sisi kirinya memiliki nilai negatif, dan sumbu y sisi atasnya memiliki nilai positif, sisi bawahnya memiliki negatif. Dua-duanya memiliki nilai yang positif dan negatif, tetapi nilai tersebut berada di tempat yang berbeda. Dan titik potong di antara sumbu x dan sumbu y itu ada di 0, di tengah-tengah sini. Jadi titik potong sumbu x dan sumbu y berada di tengah sini, dan sumbu x berada di garis horizontal, sumbu y berada di garis vertikal. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekian video dari kita. Semoga bisa berguna dan bermanfaat, mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.